Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karunia Isnaini, NIM 201446272 dari kelas A720 Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir statistika dasar dengan dosen pengampu Ibu Titis Sunanti MSI. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mengenai pengumpulan data, kemudian pengklasifikasian, penyajian, pengolahan, penganalisisan, penafsiran, serta penarikan kesimpulan yang berbentuk angka. Berdasarkan pengumpulan data dengan menggunakan Google Form, dapat diperoleh data sebagai berikut, yakni sebanyak 33 data mengenai berat badan ibu dari mahasiswa-mahasiswi kelas A720. Nah, untuk penyajian data. Untuk menyajikan sebuah data ke dalam tabel, maka kita memerlukan rank data, kemudian banyak kelas interval, selanjutnya panjang kelas. Untuk rank datanya yaitu 28, kemudian banyak kelasnya yaitu 6, panjang kelas 5. Nah, dari data tadi dapat kita sajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi bergolong, yakni berat badan ibu dari 33 mahasiswa-mahasiswi kelas A720. Nah, ini merupakan tabel distribusinya. Tidak hanya itu, kemudian ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Ini dua tabel tersebut. Nah, dari tabel-tabel tadi dapat kita sajikan ke dalam grafik. Ada 3 grafik. Yang pertama yaitu grafik histogram, kemudian ada grafik polygon, dan yang terakhir ada grafik O'Keeffe. Nah, ini grafik histogram berdasarkan data yang sudah dikumpulkan tadi. Selanjutnya grafik polygon. Grafik polygon seperti ini dengan frekuensi, kemudian ada tanda kelas. Selanjutnya grafik O'Keeffe berat badan ibu. Nah, di grafik O'Keeffe ini terdapat O'Keeffe positif dan O'Keeffe negatif. Untuk O'Keeffe positifnya sendiri itu berasal dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan untuk O'Keeffe negatif berasal dari tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Selanjutnya, ukuran pemusatan data. Nah, dalam ukuran pemusatan data terdapat mean, median, dan modus. Nah, saya akan mencari mean berdasarkan pada data tadi, yakni mean-nya 58,78, kemudian mediannya yaitu 60,16, selanjutnya modus yakni 64,61. Selanjutnya, penyebaran data. Nah, dalam ukuran penyebaran data ini ada kuartil, kemudian ada desil, dan persentil. Nah, untuk kuartil, saya mencari kuartil 1, kemudian kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1 diperoleh 54,75, kemudian kuartil 2 diperoleh 60, selanjutnya kuartil 3 yakni 63,125. Desil ini saya mencari D1, D4, dan D9. Untuk D1-nya 48, kemudian D4-nya yaitu 58,34, D9 yakni 67,25.
Selanjutnya persentil. Untuk persentil sendiri saya mencari P50 dan P99. P50 yaitu 59,61, kemudian dibulatkan ke atas menjadi 60. Selanjutnya P99 ialah 71,95. Simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil ini dapat kita peroleh hasil akhirnya yaitu 4,1875, kemudian standar deviasi atau SD yakni 3,73. Simpangan baku. Berdasarkan data tadi, maka dapat kita peroleh simpangan bakunya yaitu 6,84 dan variansinya yaitu sama 6,84. Di antara simpangan baku dengan varian, hasilnya harus sama. Nah, dari data tadi tentang data berat badan ibu, maka dapat kita tuliskan ke dalam persoalan tentang peluang. Untuk memperingati Hari Ibu, dibutuhkan 5 orang ibu dari mahasiswa-mahasiswi kelas A720 sebagai penerima tamu, dan 2 ibu sebagai si konsumsi. Kemudian hitunglah banyaknya komisi yang terdiri dari 4 ibu dengan 3 ibu sebagai panitia penerima tamu dan 1 sebagai si konsumsi yang dapat dibentuk. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat menggunakan kombinasi. Caranya sudah terpampang di slide ini. Hasil akhirnya yaitu 20. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada yang kurang atau masih terdapat kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.